Bunda Maria, Bunda Solidaritas. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatahnya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Lukas bab 1 ayat 42 selalu kita ucapkan ketika kita berdoa rosario. Entah sudah berapa kali kita mengucapkannya. Kunjungan Bunda Maria yang sedang mengandung bayi Yesus ke tempat sepupunya Elisabet bukan peristiwa yang mudah pada zaman tersebut. Jarak tempuh dari Nazaret ke pegunungan Yudea sekitar 140 km. Kira-kira seperti Jakarta-Bandung. Maria naik keledai dengan kondisi jalan berbukit sehingga ditempuh berhari-hari. Elisabet mengandung di usia tua, tentu diliputi rasa khawatir akan melahirkan yang penuh resiko.
Di saat sedang galau, Maria menjenguknya bersama bayi Yesus dalam kandungan. Kehadirannya di rumah Elisabet membawa sukacita sehingga anak dalam kandungannya melonjak kegirangan. Kedua wanita ini bertemu untuk saling menguatkan, karena Bunda Maria mengandung saat masih bertunangan. Tindakan Bunda Maria mengunjungi Elisabet menunjukkan sikap solidaritas yang tinggi. Ia tinggal 3 bulan lamanya untuk membantu urusan rumah dan persiapan melahirkan. Salut dengan sosok Bunda Maria yang tetap peduli dengan orang lain walaupun ia juga sedang mengandung. Perbedaan usia di antara mereka bukan menjadi penghalang untuk saling bersolidaritas. Saya teringat ketika saya dan teman-teman komunitas berencana membangun sekolah kejuruan pariwisata di Desa Likotuden yang jaraknya 1 jam perjalanan darat dari kota Kabupaten Larantuka. Suatu daerah yang belum ada akses jalan, kondisi berbatu-batu dan penuh semak belukar. Terik matahari dan jalan yang berbatu-batu membuat kami hampir berputus asa. Kami berdoa rosario di gereja Tuan Ma sambil menitikkan air mata. Serasa Bunda Maria mendoakan kami kepada putranya untuk terus maju. Akhirnya sekolah tersebut berdiri dan sudah berjalan 7 tahun untuk anak-anak dari keluarga sederhana di Flores Timur. Dan alumninya sudah banyak yang bekerja di luar negeri. Sungguh luar biasa penyertaan Bunda Maria untuk karya kasih ini. Apakah kita juga punya rasa solidaritas untuk orang-orang yang jauh dari jangkauan dan penglihatan, walaupun yang kita berikan sedikit saja? Mari kita semakin peduli kepada sesama. Jangan banyak alasan sehingga akhirnya kita memilih tidak melakukan apa-apa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk seperti Bunda Maria yang selalu bersama Yesus sepanjang hidupnya, agar kami semakin memiliki rasa solidaritas dengan sesama anggota keluarga, saudara-saudara dalam komunitas, atau siapapun yang harus kami tolong walaupun kami tidak mengenal mereka.